Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran PKN, di kelas PKN bersama dengan Ustazah Asri. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita juga sudah hampir menuju penghujung ya dari semester 1 ini ya. Oke, ini pengalaman yang sangat berharga. Kita belajar dari rumah online seperti ini. Nah, mudah-mudahan tidak semua siswa masih bisa mengakses ilmu dengan baik ya, walaupun caranya tidak seperti biasanya kita belajar. Oke. Pada pertemuan kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang makna tata aturan ya, tata peraturan perundang-undangan. Jadi kita sudah belajar tentang maknanya dan kemudian juga hierarkinya ya, susunannya, bagaimana satu undang-undang itu juga siapa yang lebih punya power dibanding undang-undang yang lain ya. Dan kita juga sudah belajar tentang asas dari pembuatannya ya, asas-asas yang harus terkandung dalam undang-undang itu ya. Nah, oke, kita akan bahas ya proses penyusunan peraturannya, bagaimana itu diatur ya, dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai ke peraturan daerah, peraturan pemerintah daerah, kota dan kabupaten ya. Nah, semuanya ini ingat kenapa pada akhirnya negara kita itu punya satu aturan, punya banyak undang-undang atau misalnya banyak peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah daerah, itu karena ini untuk mengatur ya agar terjadi stabilitas dari masyarakat itu ya. Karena yang namanya manusia mau nggak mau ini punya hal-hal yang berbeda dari interestnya, ketertarikannya, dari kebiasaannya, dari cara mereka bergaul, cara mereka hidup itu banyak yang tidak sama. Nah, untuk menjaga agar selalu ya kita itu nyaman, agar kita itu selalu tentram, selalu sejahtera. Nah, ini disusunlah undang-undang ini atau disusunlah peraturan-peraturan ini. Tapi proses penyusunannya itu juga ada aturannya. Ya, nah mungkin kalian akhir-akhir ini juga sedang dihadapkan pada satu kondisi di mana kita itu sekarang banyak ya masyarakat, lapisan masyarakat yang mendemonstrasi ya, menyuarakan pendapatnya untuk mengenai keberatan mereka di aturan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Omnibus Law ya. Nah, Omnibus Law ini salah satu undang-undang yang cukup fenomenal ya. Kenapa? Karena dia itu mengatur banyak hal ya. Jadi omnibus itu jadi gabungan dari beberapa hukum, dan ini yaitu bisa across, maksudnya bisa mengatur apapun gitu, mulai dari penciptaan lapangan kerja, dari buruhnya, dari bagaimana pengusahanya itu untuk mengatur buruhnya itu, atau misalnya untuk memberikan izin dari usahanya itu, dan lain-lain. Dan menariknya ini bahkan tebalnya itu bisa sampai satu buku novel yang mirip kayak Harry Potter, 1000 halaman. Ada yang sampai sekarang 900, 800. Nah, tapi intinya itu tebal sekali ya. Nah, itu karena banyak mengatur hukum. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu ya, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, di pertemuan ini, nah kalian tuh harus tahu ya cara menata aturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ya. Ini tujuan pembelajarannya mempelajari konsepsi tata urutan, terus juga bagaimana caranya untuk bisa membuat undang-undang itu. Ini sebenarnya tujuan pembelajaran di bab ini ya. Nah, jadi nanti kalian juga di akhir akan ada proyek untuk membuat menyusun tata aturan urutan perundang-undangan ya. Oke, nah kita akan mulai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kita pelajari juga di bab 2 kemarin ya. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah undang-undang yang induk, di mana ini tuh dihasilkan, diciptakan, dibuat ya pada saat sebelum negara ini dimerdekakan ya. Jadi syarat untuk bisa terbentuk suatu negara itu harus ada konstitusi, dan Undang-Undang Dasar ini adalah konstitusi yang mengatur hal-hal paling dasar dari sebuah negara ya. Itu bagaimana bentuk pemerintahannya, siapa pemimpin pemerintahannya, kemudian tentang hak asasi manusia, tentang bagaimana cara kewajiban apa kewajiban pemerintah untuk
pendidikannya, untuk ekonominya dan sebagainya. Jadi ini diatur ya. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah hukum dasar dari peraturan perundang-undangan. Dia adalah induk dari undang-undang atau peraturan yang ada di negara ya. Nah, ini undang-undang ini ya harus mengikat semua warga negara ya. Ini berisi norma dengan ketentuan yang harus ditaati ya. Nah, terus Undang-Undang Dasar ini buatnya kan dulu ya pada saat PPKI sampai disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dan terdiri dari dua, pertama pembukaan dan yang kedua batang tubuh. Nah, di batang tubuh ini terdapat pasal-pasal yang mengatur ya masyarakat warga Indonesia itu yang diam dalam negara kita ya. Nah, ini dapat diubah tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, usulan perubahan itu dapat diagendakan dalam sidang MPR ya. Jadi kita itu punya lembaga, itu ada lembaga pemerintahan ya, eksekutor, presiden dan menteri-menterinya. Kemudian ada legislator ya, itu adalah DPR. Nah, MPR ini dia adalah yang menentukan ini hukum-hukum ya, terutama ini berkaitan dengan hukum-hukum undang-undang dasar. Jadi kalau kita misalnya pengen mengubah isi undang-undang dasar yang batang tubuhnya, itu bisa mengajukan melalui sidang MPR dan itu harus disetujui ya, diajukan oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR ya. Jadi sepertiga kalau mau ada perubahan sepakat, maka itu bisa diajukan perubahan ya. Nah, kemarin sempat ada isu-isu ya, ini mungkin belum tahu pasti itu akan bisa terjadi atau tidak, tapi ada isu-isu ada yang ingin mengubah pasal Undang-Undang Dasar itu menambah jumlah periode presiden dalam memimpin negara Indonesia. Nah, tapi itu belum tahu, belum tentu juga ya, baru isu doang. Nah, yang kedua, ini juga harus diusulkan secara tertulis ya, dan ditunjukkan jelas pada bagian yang mana yang akan diubahnya beserta kenapa harus diubah ya, dan itu harus jelas ya. Kemudian untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR itu harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR ya. Tadi kan diusulkan 1/3, nah dibahasnya itu harus minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR ya. Kemudian putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%. Jadi dari anggota 2/3 seluruh anggota MPR, nah 50% itu harus setuju untuk diubah ya, seperti itu. Nah, tapi untuk bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan ya. Jadi kita sebagai NKRI itu tidak dapat diubah. Nah, ini tapi ya kita juga harus paham nih, ada kesepakatan dasar ya dalam mengubah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945. Pertama, tidak boleh mengubah pembukaan, ini sudah dibahas ya di bab 2. Kemudian harus tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian harus mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi harus oleh presiden, berarti kita itu kepala negara ya, dan kepala pemerintahannya itu presiden. Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu harus memuat hal-hal yang bersifat normatif hukum ya ke dalam pasal-pasal, dan juga harus dilakukan dengan cara adendum, artinya menambah pasal tanpa mengubah atau menghilangkan pasal sebelumnya ya. Jadi untuk kepentingan bukti sejarah, kenapa ya, karena itu. Nah, ini prosesnya. Jadi yang pertama yang tadi sudah jelaskan, pertama diusulkan oleh 1/3 dari anggota MPR, kemudian diajukan secara tertulis. Nah, di MPR itu di sidang itu harus dihadiri 2/3 ya, dan harus disetujui 50% plus 1. Nah, ini tadi udah dibahas. Ini kira-kira ya gambaran diagramnya. Nah, kemudian hukum yang kedua adalah TAP MPR atau ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini adalah keputusan musyawarah ya, baik yang berlaku dalam majelis ataupun yang di luar majelis, itu istilahnya TAP MPR. Ini yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, itu kemudian dibuat ketetapan MPR-nya ya. Nah, ini yang pertama ini kenapa bisa disebut sebagai sumber hukum? Karena dia memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif ya, dilaksanakan dengan undang-undang. Kemudian juga memuat garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan dalam bidang eksekutif dilaksanakan oleh
dilaksanakan dengan keputusan presiden. Nah, di isinya itu pertama harus memperinci secara lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Ya, jadi yang belum jelas dijelaskan di TAP MPR. Nah, kemudian ini TAP MPR itu menjadi norma perwujudan tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar yang tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis. Jadi yang belum ada, nah itu harus muncul di TAP MPR ya. Jadi misalnya ada beberapa aturan yang belum ada, nah itu bisa di TAP MPR ditambahkan. Nah, menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini tuh sebagai pelengkap. Dan sifatnya tuh mirip-mirip dengan batang tubuh ya. Gitu. Tapi jadi kan mungkin dulu belum ada tuh beberapa aturan, nah ditambahkannya tuh di sini di TAP MPR gitu. Ya, nah ini ada 4 tingkat ya. Jadi ada tingkat 1 itu dibahas oleh Badan Pekerja MPR. Kemudian tingkat 2 dibahas di rapat paripurna. Kemudian tingkat 3 dibahas oleh komisi atau panitia ad hoc yang mengajukan ya. Kemudian dibahas gitu, digodok. Kemudian diambil keputusan pada rapat paripurna MPR ya. Itu untuk TAP MPR. Ini ada beberapa banyak sekali ya TAP MPR itu. Nah, salah satunya itu yang sudah tahu itu adalah ketetapan MPR itu yang menetapkan bahwa ideologis komunis itu tidak boleh ada di Indonesia. Nah, ini kemarin kalian sudah nonton juga tentang G30 SPKI. Nah, kenapa kita itu tidak boleh ada yang namanya PKI di Indonesia? Karena itu PKI itu di beberapa negara, bahkan di Indonesia juga itu selalu ya, bukan selalu, melakukan ya pembunuhan massal kepada orang-orang yang ideologinya tidak sama dengan PKI. Nah, PKI itu adalah satu ideologis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi berlawanan dengan agama Islam, makanya banyak sekali ulama-ulama dan para santri dulu itu yang dibantai oleh mereka. Makanya muncullah ketetapan MPR untuk melarang adanya ideologi ideologi komunis ya di Indonesia, itu salah satunya ya TAP MPR. Nah, kemudian untuk undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang, jadi udah ada undang-undang, ada Perpu. Nah, undang-undang ini disusun oleh DPR ya, disidangkan oleh DPR. Pengusulnya boleh DPR, boleh presiden. Jadi misalnya presiden merasa butuh kita itu undang-undang apa gitu. Nah, itu dia yang mengajukan. Nah, sebagai informasi, undang-undang Omnibus Law ini yang baru saja disahkan minggu lalu itu walaupun disahkannya oleh DPR, tapi pengusulnya itu adalah presiden. Jadi presiden mengusulkan ya undang-undang Omnibus Law, kemudian digulirkan di badan di tim ini ya, tim pembahasan gitu ya. Nah, dibahas dulu ya. Kemudian nanti digulirkan untuk di rapat paripurna untuk diketok palu, disetujui bahwa undang-undang ini berlaku. Nah, jadi dari RUU ya. Jadi pemerintah mengajukan RUU ya, rancangan undang-undang, dibahas-bahas, kemudian dikurangi, ditambahkan sampai paling pas ya. Itu baru muncul disahkan menjadi undang-undang. Nah, kalau misalnya si undang-undang ini tidak disepakati, misalnya banyak pertentangan atau banyak hal-hal yang tidak sesuai di masyarakat atau di warga negara Indonesia, nah itu pemerintah bisa mengusulkan membuat Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang. Nah, Perpu ini itu dia harus urgent banget, harus genting, sesuatunya itu tidak bisa dibuat asal-asalan. Nah, Perpu ini dia untuk bisa jadi membatalkan itu ya undang-undang yang sudah dibuat ya, atau juga bisa jadi menjelaskan undang-undang yang sudah dibuat. Nah, ini ya kita lihat undang-undang ini harus undang-undang yang dibuat itu harus dibuat merupakan penjabaran dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Misalnya nih, kan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu terdapat pasal di mana bahwa setiap warga Indonesia itu wajib ya mendapatkan pendidikan yang layak ya. Pendidikan yang layak itu kemudian dibahas ya. Pendidikan yang layak itu harus berapa tahun? Nah, ada undang-undangnya. Ya, harus berapa tahun wajibnya. Misalnya itu muncul secara nasional itu
wajib belajar 9 tahun. SD, SMP itu wajib belajar. Nah, maka muncullah undang-undang bagaimana untuk mewujudkan ini. Jadi pemerintah wajib misalnya untuk menggratiskan sekolah dari SD sampai SMP gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya tuh undang-undang lain tentang sistem pendidikan nasional ya. Tahu ada undang-undangnya. Nah, itu dibuat untuk mengatur pendidikan Indonesia itu harus seperti apa gitu ya. Itu jadi harus menjelaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Jadi ada perintah yang harus diatur dengan undang-undang. Kemudian ada pengesahan perjanjian internasional tertentu ya, tindak lanjut putusan MA ya, atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Jadi masyarakat butuh apa? Dibuatlah hukum itu. Nah, misalnya yang paling lagi ngetren juga, bukan ngetren ya, sudah nggak asing gitu ya. Kalian tahu mungkin karena kita semakin modern, kita semakin digital ya, sosial media, handphone dan teknologi canggih lainnya itu semakin update, semakin baru gitu ya. Nah, hukumnya harus mengikuti. Muncullah undang-undang ITE ya. Ya, ITE itu, nah ada di sana itu tentang yang paling ngetren itu yang tentang ujaran kebencian. Kenapa? Karena memang di dunia sosial media mau tak mau gitu ya, banyak orang yang tidak bisa menjaga kebiasaan mengetik komentar jahat ya. Nah, makanya itu dibuatlah aturan itu ya. Kemudian, nah, adapun peraturan pemerintah ini ya harus dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan genting dan memaksa. Artinya benar-benar gak bisa lagi kalau enggak gitu ya. Nah, ini presiden itu tapi tetap presiden itu harus mendapatkan persetujuan DPR ya dalam masa persidangan berikutnya. Jika tidak disetujui, maka perpunya bisa dicabut. Namun jika perpu mendapatkan persetujuan, maka perpu itu bisa dijadikan undang-undang gitu ya. Nah, jadi yang pertama rancangan undang-undang itu diajukan oleh DPR, oleh presiden atau DPD ya, dengan menyertakan naskah akademis ya. Jadi misalnya tuh ya naskahnya gitu ya, maksudnya draftnya udah dibuat ya. Nah, kemudian penetapannya itu di rapat paripurna DPR. Kemudian kalau ada perlu maka ada pengganti undang-undang ya, perpu tadi. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya presiden ini dia mengajukan berarti sesuai dengan kebutuhan. Ya, DPR juga sama. Nah, tapi kalau DPD, ini dia mengusulkan bisa jadi untuk kebutuhan beberapa daerah yang diwakilinya ya. Itu bisa jadi pembentukan daerah baru, pemekaran dan lain sebagainya ya. Nah, oke ya, selanjutnya ada peraturan pemerintah. Nah, beda ya. Kalau tadi kan perpu itu mirip hampir setara dengan undang-undang. Kalau peraturan pemerintah ini lebih ke hal-hal teknis yang diturunkan dari undang-undang itu ya. Nah, jadi peraturan pemerintah ini dibuat oleh presiden ya untuk menjalankan undang-undangnya. Jadi misalnya ada undang-undang tentang pendidikan, nah maka dibuatlah PP tentang pendidikan ya. Betul ya. Ini tapi isi dari peraturan pemerintah itu tidak boleh menyimpang dari undang-undang. Jadi lebih kepada menjelaskan hal-hal teknis sebenarnya ya kalau peraturan pemerintah itu. Nah, kemudian ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Ya, ini tentang contohnya nih, peraturan presiden tentang Badan Pertahanan Nasional gitu ya. Nah, tahap penyusunannya kalau peraturan pemerintah itu pertama rancangan peraturan pemerintah itu harus dari kementerian ya, atau bisa juga lembaga non kementerian yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian dibentuklah panitia yang menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. Kemudian dikoordinasikan ya dengan menteri yang terkait dan tentu juga dikonsultasikan kepada hukum ya. Dan kemudian disahkan peraturan pemerintah itu dengan keputusan presiden.
Nah, bedanya dengan persetujuan presiden, ini tidak melibatkan DPR, yang melibatkan menteri. Ya, jadi pertama dibentuk anggota panitia antar kementerian yang terkait ya. Kemudian diharmonisasi di bulatan, dimantapkan isinya, didiskusikan, barulah dikoordinasikan dengan menteri ya. Yang berjalan di bidang hukum baru disahkan ya dan ditetapkan oleh presiden. Daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota ya. Jadi sebenarnya sama saja dengan peraturan presiden ya. Keduanya ini hanya saja berlakunya dari dua peraturan ini tuh hanya di daerah-daerah tertentu ya. Jadi kalau misalnya provinsi berarti di satu provinsi ya. Misalnya pemerintah provinsi yaitu gubernur ataupun DPRD provinsi itu mengeluarkan satu peraturan daerah provinsi, maka itu berlaku di provinsi itu ya. Nah, yang bisa mengajukan itu adalah tentu ya gubernur ya, atau juga bisa DPRD. Nah, ini nanti akan menjadi peraturan daerah ya. Peraturan daerah ini diajukan oleh gubernur, disetujui oleh DPRD ya, atau misalnya dibentuk oleh DPRD juga bisa ya atas persetujuan dari gubernur gitu kan. Nah, contohnya misal di Jawa Barat nih saat COVID ini muncul peraturan daerah tentang penggunaan masker ya di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan masker, nah berarti mungkin kalau dicantumkan di peraturan daerah itu ada denda, maka akan ada denda gitu kan. Nah, atau misalnya tentang aturan peraturan daerah provinsi tentang merokok ya di lingkungan di tempat-tempat umum. Nah, itu ada aturannya. Nah, itu juga berlakunya hanya di provinsi itu. Jadi, kalau misalnya kalian datang dari Jakarta ya, kemudian ada aturan yang berbeda, nah itu tidak bisa berlaku begitu saja ya. Maksudnya jadi nggak bisa gitu satu aturan di Jakarta itu diterapkan di provinsi lain gitu ya. Nah, untuk kabupaten dan kota juga sama. Nah, ini hanya saja peraturannya itu dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota, disetujui oleh bupati atau wali kota gitu ya. Nah, proses pembentukannya peraturan daerah ini yang pertama diusulkan oleh DPRD provinsi atau misalnya gubernur ya. Kalau misalnya peraturan daerah provinsi gitu ya. Ini juga aturannya juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Nah, prosesnya itu yang pertama rancangan perda itu diajukan oleh DPRD kepada gubernur atau oleh gubernur kepada DPRD secara tertulis ya. Draftnya itu mau seperti apa ditulis, aturannya apa ditulis gitu kan. Nah, kemudian dibahas bersama-sama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Kemudian setelah semuanya sepakat disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi dan itu wajib dilakukan oleh semua lapisan masyarakat yang ada di provinsi tersebut ya. Nah, kalau peraturan daerah atau kabupaten atau kota ya, perda kabupaten atau perda kota itu yang pertama itu ini rancangannya itu diusulkan oleh DPRD atau baik itu kabupaten atau kota atau bisa juga bupati atau wali kota ya. Nah, ini yang pertama diusulkan dulu secara tertulis ya. Dari DPRD kabupaten kota diajukan secara tertulis kepada wali kota atau bupati. Kemudian nanti dibahas ya. Ketika sudah setuju semuanya disahkan oleh bupati atau wali kota ya menjadi perda kabupaten atau perda kota ya. Itu. Nah, jadi apabila rancangannya ini ya, jadi itu ya diusul. Nah, kalau misalnya diusulkan oleh bupati atau wali kota berarti nanti masuk ke dalam DPRD kabupaten atau kota secara tertulis juga nanti dibahas dan baru disahkan oleh wali kota atau bupati ya. Seperti itu proses penyusunannya. Nah, itu saja mungkin materinya. Jadi itulah kira-kira gambaran proses penyusunan undang-undang ya yang ada di Indonesia. Jadi semuanya juga prosesnya banyak gitu hal-hal yang dilalui, termasuk juga mungkin undang-undang yang sedang kontroversi. Nah, cuman ya balik lagi siapa yang membahas itu yang menjadi poin penglihatan kita ya. Kalau misalnya ada rancangan undang-undang yang disepakati kemudian kita tidak setuju, berarti wakil kita yang ada di DPR itu ya atau di DPRD itu sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan
pandangan kita juga. Nah, jadi ketika kalian punya hak suara ya, karena itu masih dan negara demokrasi ya, Indonesia itu masih negara demokrasi, bukan kerajaan atau bukan apapun ya. Jadi masih punya demokrasi, jadi masih melaksanakan pemilu. Jadi ketika kalian punya hak suara, kan kalian hari ini belum punya hak suara ya. Di usia 17 tahun kalian akan punya hak suara ya. Nah, itu silahkan kalian gunakan hak suara kalian dengan baik. Kalian sebagai remaja yang mungkin punya masa depan, yang masa depannya juga ditentukan hari ini. Nah, itu kalian harus bisa memilih wakil rakyat atau pemimpin yang tepat. Ya, jangan hanya sekedar oh dia keren, tapi kalian harus benar-benar bisa menggali sampai ke dalam-dalamnya, gitu ya. Nah, itu saja mungkin untuk penjelasan tentang proses pembuatan dari peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sudah mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan dalam materi ini, ya, dalam penyampaiannya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.